Nah gini, ini kan khusus untuk pemula ya Om ya. Nah untuk pemula ini kan terkadang orang pengen membuat film yang sesuai yang kita bilang tadi kan itu kan lumayan banyak tuh memakan orang atau memakan SDM lah kayak gitu kan. Nah apa saran Om nih kalau untuk orang yang baru pemula pembuat film tapi dia minim SDM atau minim orang untuk itu. Nah, Oke guys, kembali lagi bersama kami bareng gue Raffi. saya Zen. Nah kali ini kita tetap kembali di acaranya Sharing Canda, di mana sharingnya sambil canda-canda. So guys, yang pasti thank you buat anda semua yang baru nonton, yang baru gabung di channel ini, di konten ini, thank you banget. Dan yang udah supportnya, thank you banget. Yang pasti jangan lupa komen, kritik dan saran kalian karena itu sangat membangun kami. So guys, sebenarnya semuanya tema kali ini tetap di dunia film. Ya, seperti yang iklannya, yang seperti iklan yang kita sampaikan. Sharing Canda ini membahas di dunia film. So guys, nah kali ini kita ada tema untuk pembahasan di film itu adalah struktur produksinya perfilman. Bukan, ya perfilm, film ya. Film. Struktur ideal. Struktur ideal. Filmmaker pemula. Ya, khusus untuk pemula nih guys. Ini syuting ya, bukan praproduksi tapi pasca syuting. Oh, pasca syutingnya. Ya. Kalau praproduksinya tuh panjang banget. Ya, kita bakal bahas itu nanti. Nanti kita bahas. So, jadi sebelum kita bahas untuk masuk ke intinya, apa kabar Bapak Zen? Baik. Alhamdulillah, saya baik, biar nggak ditanya. Apa kabar Bapak Raffi? Sudah saya jawab Pak tadi Pak. Sudah. Enggak, saya tanya Bapak Raffi, bukan Raffi. Bapak Raffi gimana? Bapak saya udah dalam kubur Pak. Apa ya? Oke, kembali lagi topik buat anda semua ya pasti. Gimana dengan anak Raffi? Anak Raffi Udah tidur. So, balik lagi ke tema kita tetap tema kita adalah produksi film ya. Bukan tema, judul. Oh, judul. Kalau tema kita kan emang sharing canda ya. Sharing canda. Ya. Tapi judul pembicaraan kali ini adalah struktur ideal produksi film. Ya, yang pemula ya. Pemula. Jangan lupa pemula. Ideal ya. Jadi pas syutingnya bukan praproduksi. Bukan pemula sih, film indie lebih cocoknya. Film indie ya. Film indie. So, di dalam struktur ini kan ada nih yang dinamakan director, terus ada yang namanya assistant director, terus ada juga namanya writer gitu kan. Clapper dan apa lagi tuh. Banyak sebenarnya, cuman ini kita suguhkan untuk film indie doang ya. Oh gitu. Ya, yang masih sekolah, yang baru-baru kuliah, yang minim budget lah. Pemula lah, bisa dibilang. Berarti kalau untuk lighting belum masuk ya, karena lighting ini yang sebenarnya jarang dipakai, apalagi kita syuting outdoor ya. Oh gitu. Outdoor kan lampu 150 watt aja masih kurang terang kan. Ya. Harus 800, 1000. Saya. Ya kalau kita kan syuting film indie palingan lampu 20 watt. Mana ngaruh di luar outdoor. Mungkin reflektor kita butuh ya. Ya kalau untuk di luar reflektor. Jadi kita nggak masukin lighting di sini. Lighting nggak masuk. Karena yang itu reflektor palingan orang produksi aja. Ya, orang produksi yang tinggi ya. So, jadi pembahasan untuk pemecahan pembahasannya nih sekarang. Dari tadi kan jadi ada director, ada assistant director, ada writer. Yang pasti kan di dalam film itu pasti ada nama kameramen. Ya, kameramen. Itu gimana tuh Om? Jadi kita mulai dari director dulu nih Bang. Oh, dari director. Nah, dari director. Director itu Bang, tugasnya tuh kayak dia itu pemimpin di situ. Ya, ya. Segala sesuatu dia nentuin, dia yang putusin. Yang lain bukannya berarti dia nggak mau terima omongan orang lain ya. Dia tetap mau terima, tapi sebanyak orang itu yang mutusin dia. Ya. Jadi director tuh emang harus tegas. Dia lah pemimpinnya. Sebanyak orang yang masih kok ngasih saran. Pak gini gimana Pak? Ini gimana Pak? Misalnya nih anak DOP-nya, DOP pengen cahaya yang seperti ini. Ya kan? Gaffer punya ide.
lightingnya punya ide. Ya kan debat. Yang boleh nentuin ya direkturnya. Ya, itu yang tugas memutuskan ya. Nah, itu tugas direktur. Ya. So itu sebagai director tadi bisa dikatakan itulah pemimpin, bukan presiden. Ya. Presiden beda, presiden itu negara. Nah, Tapi kalau pemimpin rumah tangga, Bapak udah rumah tangga, Pak? belum. Wah, galau lagi nih. Enggak, Pak, bukan saya menyinggung itu, tapi supaya Bapak cepat nikah gitu. Bukan, ini keras ya. Nggak serius, ini keras. Oke, back to topic, guys. Oke ya. So, habis tadi ada director yang pasti tadi kan pemimpin ya, Pak ya. Membicara tentang pemimpin, soal presiden juga ada wakilnya, Pak. Ya, pasti ada wakilnya. Makanya di sini dari director pasti ada asistennya. Ya, asisten. Jadi tugasnya asisten itu apa, Pak? Tugas asisten ini penyambung mulut direkturnya. Oh, gitu. Jadi direktur ini kan maksudnya tuh dia udah kayak menggiring cerita kan. Dia menggiring cerita. Yang pasti dia butuh asisten dong, ya kan? Asisten dia tuh pengennya hari ini syuting jam berapa. Yang ngatur semuanya asisten direktur, yang ngatur timnya, yang briefing timnya, ya kan? Karena direktur ini juga sebenarnya urusannya ribet kali bang. Yang ngomong ke produser kan dia juga, ya kan? Yang fokus ke cerita dia juga. Itu penanggung jawab yang terbesar lah ya. Jadi dia tuh udah pusing lah ibaratnya. Jadi dia butuh asisten director, ya kayak asisten directornya buat jadwal, terus kayak buat call sheet dan segala macamnya gitu. Dia buat jadwal, dia juga yang ngatur ngatur tim, Iya. ngatur tim. Jadi dia butuh asisten director. Terus kalau asisten director biasa tuh ada yang namanya, kalau di film indie itu ada yang namanya writer. Nah, writer di sini tugasnya sebenarnya nggak pasca produksi ya sebenarnya. Ini nggak masuk dalam pasca produksi. Dia sebenarnya pra produksi. Cuman director kadang jadi writer juga ya. Nah gitu. Ya biasanya tuh karena dia yang punya cerita, dia yang kirim semuanya, dia yang tahu. Oke. Jadi setelah itu kita nggak usah bahas writer. Habis itu ada yang namanya kameramen. Ya kalau di film indie itu kameramen penting ya. Karena kalau nggak ada kamera kayak mana mau ngambil gambarnya, iya. Pak. Ada aja Bapak. Jadi kameramen itu sebenarnya kan banyak struktur kan. Banyak. Ya. Tapi kalau di film indie cuma kameramen aja. Kita rangkap aja. Jadi yang tadinya kameramen dia seharusnya ada DOP juga yang nentuin frame, nentuin angle, nentuin lensa, nentuin semuanya dia juga. Cuman karena film indie kita rangkap aja jadi satu kameramen, DOP-nya jadi kameramen, semua jadi kameramen. Ya. Tapi kameramen ini tetap pasti butuh asisten dong. Kayak yang ngecas baterai atau memori SD-nya full, ya kan? Jadi biar gak bawa waktu, jadi harus ada asisten juga. Oke, jadi begitu. Jadi bukan hanya director yang butuh asisten, ternyata kameramen juga butuh asisten ya kayak. Kalau di yang kalau produksi gedenya tuh ya kayak Gripo enggak, kalau asisten kameramen ya banyak kalau di film besar. Banyak. Kayak grip. Iya, bagian grip, terus bagian apalagi itu, Pak? Apaan? Kalau di kameramen tuh yang kalau di itu yang apa? Kalau di produksi gede. Produksi besar. Apa bedanya, Pak, gede dan besar? Ini gede, ini besar. Udah, kita langsung aja nih ya. Ini khusus film indie aja kita jawab. Oke. Jadi di film indie itu yang part-part yang penting ya, yang kalian masukin tuh satu lagi tuh audio man. Tadi director, asisten director, baru kameramen, baru audio man. Itu yang penting-penting ya. Baru art itu penting kali. Ya, penting kali art tuh, Bang. Kalau Abang tahu karena kenapa pentingnya art itu? Penting. Kayak misalnya dia ngerapin set ketika syuting sedang berjalan, biar nggak kebanyakan delay syutingnya. Jadi salah satu bentuk penanggung jawabnya set lah ya. Jadi biar gercep gitu, misalnya dia mau syuting di sini nih, dia nggak mau ada gelas, ya kan? Nggak mungkin dong
orang wardrobe yang mindahin. Ya, itu selalu tanggung jawabnya. Orang wardrobe kan lagi ngapain pakaian juga. Jadi pas lagi cut pasti wardrobe juga sibuk ngeliatin yang lain, ngeliatin set, ngeliatin wardrobe. Ya kalau anak set yang langsung pindahin aja kalau emang nggak ada continuity gelas hari itu. Tapi kalau ada continuity hari itu, ya anak set langsung gercep naruh continuity-nya apa. Gitu. Itu anak art itu penting. Audioman itu penting. Apalagi khusus yang pakai audio eksternal ya. Rata-rata kan kita syuting di luar outdoor. Bukan outdoor, pas lagi syuting di masih filmmaker pemula nih. Rata-rata audionya itu langsung lengket di kamera ya. Tapi kalau saran aku ya untuk filmmaker pemula, mendingan eksternal aja. Salah satu menggunakan handphone pun juga bisa kalau untuk audio. Mau apa? Dan gunanya Audioman buat apa ya? Buat monitoring jalan ceritanya. Yang kedua dia juga bisa monitoring ada suara rusak atau suara angin atau suara noise terlalu banyak. Dia bisa monitoring. Setidaknya lebih aman dan lebih enak didengar di saat post production ya. Iya. Jadinya lebih bagus. Jadi kan tadi Audioman yang udah dijelasin juga, terus juga ada art salah satu yang departemen yang lain. Terus selain dari itu kan ada wardrobe juga. Ya, wardrobe itu kira-kira kalau digabungin sama makeup itu boleh? Masih masuk kalau untuk film indie masih masuk. Wardrobe sama makeup film indie masih masuk ya. Apalagi film indie ini kan nggak terlalu besar juga kan. Jadi nggak terlalu ribet. Jadi bisa wardrobe bisa digabungin ke makeup. Kan? Karena dia cuma ngurusin baju biar nggak, juga pentingnya wardrobe ini bawain aksesoris aktornya atau aktrisnya. Contohnya tas, jam tangan. Misalnya di situ nggak ada continuity untuk jam tangan, ya dia bawain talent, bawain apa namanya aksesoris yang lainnya. Aksesorisnya, atau misalnya dia bawa dua baju kan ribet kan kalau dia lagi ganti wardrobe, tiba-tiba pindah scene atau move, ya yang bantuin ngangkatin mereka ini. Dari intinya semua itu pentingnya kerjasama lah ya. Ya, jadi kerjasama, jadi mempercepat waktu, delay. Soalnya kalau terlalu lama delay syuting ini ngabisin waktu. Jadi sehari itu asisten direkturnya udah ngasih patokan sehari itu harus selesai berapa scene. Jadi kalau bisa emang kita hari itu syuting ya syuting aja. Jadi jangan ada yang namanya delay terlalu banyak, delay entah bersihin pakaian atau apa, ngambil pakaian, itu kan terlalu lama. Kalau syuting ya udah syuting aja. Jadi kalau mau syuting delay, misalnya dia mau ganti pakaian yang cepat, gercep. Jadi misalnya nanti move scene 6 nih. Scene 6 misalnya wardrobe-nya apa. Jadi dia udah siapin. Jadi pas scene 6 udah langsung pasang aja. Jadi waktunya tuh cuma terpakai tuh pasang berapa lah, pasang bentar aja. Jadi nggak ngabisin terlalu banyak waktu karena asisten direktur udah ngasih patokan jam berapa aja kita harus selesai. Kembali dari untuk tema kita itu adalah strukturnya organisasi ataupun struktur departemennya dalam perfilman. Nah ini kan khusus untuk pemula ya Om ya. Nah untuk pemula ini kan terkadang orang pengen membuat film yang sesuai yang kita bilang tadi kan itu kan lumayan banyak tuh memakan orang atau memakan SDM lah kayak gitu kan. Nah apa saran Om nih kalau untuk orang yang baru pemula pembuat film tapi dia minim SDM atau minim orang untuk itu. Nah, kalau dia minim SDM atau dia minim equipment atau gear apapun dia minim, ya usahakan dia buat film sesuai skripnya. Misalnya nih dia buat sesuai skrip yang nggak terlalu banyak ganti wardrobe, nggak terlalu banyak pakai set, dan kalau bisa dia nyari yang maksudnya syuting itu indoor semua. Indoor. Jadi dia nggak perlu terlalu butuh Audioman, udah taruh aja audio eksternalnya entah di sana atau di sana atau di belakang ini atau di bawah kursi, kan aman kan jadinya. Terus dia juga nggak butuh asisten
asisten kan, asisten kayak kameramen nggak butuh asisten untuk ngecas baterai, karena dia kalau mau ngecas tinggal ngecas di sana. Jadi lebih ruang lingkupnya itu lebih pendek dan lebih ligat lah gitu. Nah, terus dia juga kalau mau wardrobe kan, dia nggak usah terlalu banyak yang namanya continuity, kayak continuity di bagian pakaiannya. Dia nggak usah ngambil resiko hari pertama hari kedua nggak usah terlalu banyak ambil resiko. Itu kayak tidur juga nggak usah tidur terus, atau dia main kotor-kotoran kan nggak usah juga kan. Pokoknya kalau mau minim SDM ya sesuaikan nama skrip, Sesuai cerita yang dibikin ya. bikinlah skrip itu seminim budget mungkin. Contohnya dia mau syuting ya syuting indoor aja. So guys, jadi penjelasannya khusus untuk produksi ala low budget tadi. Nah, jadi kan kalau untuk pemula itu kan terkadang kan gimana sih, aku tuh pengen buat film tapi aku kurang budget, kurang equipment dan segala macam. Makanya tadi seperti dijelaskan sama Om Zen, itu kalian harus bikin skrip seminim-minim mungkin dalam itu. Makanya pembuatan skrip itu harus benar dipikirkan. Ya. Dan juga kalau orang mau syuting ya, terus dia mikir kekurangan budget, kurang SDM, dia yang paling penting tuh dia buat dulu yang minim, udah dia syuting, udah syuting aja gitu. Nanti dia bakal tahu sendiri kekurangannya di mana. Dan suatu saat dia pasti bosan dengan yang mini budget. Pasti dia bosan sama yang minim budget, dia bakal pakai budget. Ya. Karena syuting minim budget itu sebenarnya nggak memuaskan hasilnya. Karena kita nggak serba kekurangan ya. Karena kita nggak bisa, wah aku pengen ada ini kayaknya lebih keren. Di sini ada bunga kayak keren. Di sini itu nggak bisa. Kalau jadi dia pakai apa adanya kalau low budget. Ya kalau dia punya rumah, dia cuma punya foto 1, kasur 1, ya udah minim budget nih. Jadi kalau udah, tapi beda dengan yang budget ada gitu ya. Kalau berbicara walaupun budget ada, ya kan, itu pasti abis syuting mereka merasa kekurangan. Kok masih jelek ya? Tidak ada pos-posnya. Nggak ada pos-posnya. Dia buat lagi, nggak ada pos-posnya. Sampai dia jadi filmmaker terkenal atau dia menjadi film Hollywood, pasti dia ngerasa pas udah syuting orang bilang keren, tapi dia bilang kayaknya belum sempurna ini. Kayaknya harus ada yang aku evaluasi. Pasti ada. Kekurangan itu pasti ada. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ceramah dia ini. Sebenarnya bukan apa nih. Sebenarnya ada intinya mau ceramah dia. So guys, pasti kesempurnaan itu gak pernah ditemuin dia. Selalu aja salah. Kayak continuity atau apa. Si kecil, walaupun kecil ya. Karena layar lebar itu biasa kesalahannya kecil ya. Ya, karena setahu kita kalau layar lebar tuh yang udah benar-benar termanage, tapi walaupun kita tengok itu dengan orang yang sangat banyak, termanage yang sangat detail, tapi ada aja kesalahan, apalagi kita yang seorang pemula. Jadi buat teman-teman semuanya, gimana caranya bersyukur saat membuat film, itu aja. Buat aja, evaluasi, buat lagi, evaluasi, ya bersyukur aja kalau emang masih ada yang kurang. Cuma kalau buat film, terus buat lagi tapi sama kayak kemarin, udah stop buat. Ya stop aja mendingan. Emang selama ini nggak dikasih otak untuk buat evaluasi apa. So guys, pada semuanya pasti untuk pembicaraan atau pembahasan tentang struktur departemen ataupun struktur produksi mungkin cukup sampai di sini dulu ya Om Zen. Jadi mungkin untuk next kita akan bahas lagi yang lebih panjang. Ya, pastinya kalau untuk di film ini nggak bisa habis deh kayaknya Om ya. Iya. Banyak banget gitu. Iya, sebenarnya struktur di film ini banyak kali. Apalagi kalau kita punya SDM yang banyak, ya udah kita buat aja. Jadi kalau strukturnya aja banyak gitu, otomatis pondasinya kuat kali kan, sampai ke atas kuat kali. Jadi kalau sedikit ya segitu. Kayak gedung gitu. Oke guys, thank you Brando semuanya pastinya selalu mantengin kita sampai habis. Thank you banget yang udah support kami, yang selalu subscribe channel ini, selalu beri like. Mudah-mudahan kami selalu semangat untuk memberi ilmu kepada Anda. Yang pastinya ingat ini untuk khusus pemula. Bagi yang profesional, tolong komen di bawah untuk memberi saran yang lebih positif untuk kepada teman-teman yang menonton. So guys, thank you Brando semuanya. Gua Raffi. Saya Zen.
Mohon pamit undur diri dari Anda semuanya. Wassalam. Salah.